Shalom. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang beribadah di hadapan Tuhan dengan hati yang haus, hati yang rindu, hati yang lapar. Kita undang Tuhan hadir di rumah kita, di keluarga kita, di hati kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami membawa hati kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Allah kami yang kudus, Allah semesta alam yang kami sembah. Engkau yang ada, yang telah ada, bahkan yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan hamba-hamba-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Kami datang Tuhan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan Allah yang kudus. Kami meninggikan Engkau Tuhan, Allah kami yang kudus. Sama-sama naikkan pujian ini. Kados, 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 kados. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah kami yang kudus.
Adonai,
Terima kasih Bapa yang baik. Kau Tuhan Allah, Alfa dan Omega. Kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Dan itu terus mengalir. Kami nikmati sampai seumur hidup kami. Kasih-Mu Tuhan atas kami. Haleluya, haleluya. Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Mari berseru katakan Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari berseru Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah nama-Mu Tuhan. Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Dalam kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah Tuhan di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama. Mari bersama angkat tanganmu katakan Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari berseru panggil nama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai. Sekali lagi katakan Yesus, nama Yesus. Yesus, nama Yesus, mari puji Dia. Pujilah. Katakan dengan imanmu, kasih-Nya kepada saya kekal selama-lamanya. Sekali lagi dengan imanmu Yesus. Yesus, nama Yesus, mari puji Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang ke tahta kudus-Mu. Kami mau membawa korban syukur kami yang terbaik Tuhan. Kami mau mengundang Roh-Mu turun atas setiap kami. Turun atas kami setiap bait-bait-Mu Tuhan. Kami mau Engkau hadir di tengah kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir
di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi dengan imanmu, undang Roh Allah turun atas setiap kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di setiap kami Tuhan, bait-bait-Mu Tuhan. Kami rindu Kau ada di tengah setiap kami Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi dan tiada yang kami Tuhan, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya,
percaya, kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Sembah Dia, bawa syukurnya, bebaskan rohmu, menyembah Yesus Tuhan. Biar roh Allah hadir di tengah kita, hadiratnya turun memenuhi kami. Shikiarara masyaranamo, shikiararamo, biar kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tiada pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Engkau sanggup memulihkan, mengubahkan, Engkau sanggup menyembuhkan. Mari saat ini saya undang Bapak Ibu, kita sembah Dia, berfokuslah kepada Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta, Dia sanggup melakukan perbuatan yang ajaib buat kita semua. Oh Yesus Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Kami tanggalkan keraguan kami, sebab hanya dalam-Mu Tuhan kami percaya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati, sanggup mengubahkan Tuhan. Haleluya, kami percaya. Tiada yang mustahil bagimu, Kami tiada yang sukar bagimu Tuhan. di tengah kami, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan mujizat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami doakan, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja untuk setiap kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib itu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Amin. Kami mau tetap beriman kepadamu Tuhan, Amin. karena Engkau adalah Allah yang tahu setiap kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam kebenaran akan firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pujikan lagunya bersama. Haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan lagu ini.
jalanku. Bersama katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dengan penuh iman nyatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, di saat kami bimbang Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan cemas, karena satu yang kami tahu, Kau Allah kami, dan firman-Mu ada bersama dengan kami. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami urapan, agar setiap firman yang kami dengar itu akan menjadi rema bagi kami, untuk kami lakukan, supaya setiap kami melakukan kebenaran firman-Mu, kami sekaligus disucikan, sekaligus dibentuk karakter kami, supaya kami menjadi seperti Kristus. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman untuk dilakukan, bersama saya katakan amin. Shalom. Mari saudara katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman dengan tema DP2MI. Saya percaya ada sebagian jemaat pernah mendengarkan tentang DP2MI. Tetapi biar hari ini saya akan menyampaikan sekali lagi saudara, supaya saudara mengenal dengan jelas apa yang jadi pesan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saudara, DPMI adalah dari sebuah singkatan doa, puasa, pujian, penyembahan, iman. Saudara, mari kita buka di dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 32. Mari kita baca berganti-gantian dan saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Kita bersaut-sautan sampai ayat yang ke-32. Kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Munim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yani En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tempat jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka, "Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." "Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah Dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yehosafat, begini firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggal berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan
dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunung Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutanlah dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Yosafat memerintah atas Yehuda, ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Asuba, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin, saudara. Saudara, kalau kita membaca pada 2 Tawarik 20 mulai ayat 1 sampai ayat ke-32, maka saudara kita mengerti ada sebuah kisah, ada suatu peristiwa bahwa bagaimana sebuah negara yang kecil mendapatkan ancaman. Maka ancaman itu adalah ancaman yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Sehingga semua orang mengalami stres berat. Tetapi hari ini saya mau membawa kebenaran firman Tuhan dengan tema doa, puasa, pujian, dan penyembahan iman. Kita singkat DP2MI. Saudara, hari-hari ini kita sering diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup yang sangat keras. Tantangan-tantangan hidup yang sangat menakutkan. Baik tantangan kehidupan, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang keluarga, yang kita nilai makin hari makin sulit.
kesehatan pada akhir zaman ini makin hari makin penting dan makin mahal. Ekonomi makin hari makin sukar. Keluarga makin hari makin sulit untuk dipimpin. Saudara, begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi sebagai orang percaya, jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Di dalam kehidupan kekristenan pada akhir zaman ini, memang tidak pernah terlepas dari ancaman. Memang tidak pernah terlepas dari intimidasi dengan berita-berita buruk. Saudara, berita-berita buruk ini sering sekali menjadi ancaman dalam kehidupan kita. Dan berita buruk ini sering meruntuhkan iman percaya kita. Perlu saudara ketahui bahwa berita buruk itu adalah senjata yang ampuh bagi si jahat, agar orang percaya tidak lagi mengandalkan Tuhan, agar orang percaya kehilangan iman. Setiap berita buruk akan mengeringkan tulang dan menjatuhkan iman saudara dan saya. Kalau kita mendengar berita buruk, berita ada ancaman PHK, maka berita ini membuat orang Kristen mengalami stres berat. Atau saudara mendengar berita hasil lab. Sekarang ini Pak, saling banyak orang yang sedang periksa di lab. Lab ini menjadi momok bagi orang pada akhir zaman ini. Jangan-jangan ada lab yang menunjukkan positif corona. Saudara, berita-berita ini adalah berita yang membuat tulang kita menjadi tulang yang kering. Menjadi kita orang yang stres. Belum lagi ada berita ekonomi. Berita keuangan. Krisis keuangan. Krisis ekonomi. Atau ada ancaman-ancaman kebangkrutan dan lain-lain, saudara. Belum lagi, saudara, kita mendengar ada berita bencana alam. Tsunami akan terjadi. Atau ada berita-berita yang sangat-sangat tidak mengembirakan. Ada berita yang buat kita menjadi was-was. Belum lagi ada berita gempa bumi, tanah yang longsor, gunung meletus, erupsi, banjir bandang, puting beliung. Di Amerika ada badai salju yang sangat menakutkan. Belum lagi sakit penyakit yang belum bisa terobati. Berita-berita ini yang sering digunakan sebagai senjata oleh si iblis untuk menjatuhkan iman saudara. Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam pokok dari khotbah pada hari ini, saya mau mengajak saudara untuk mengerti ada 3 nama yang harus saudara tahu. Yang pertama saudara tahu yang bernama Yosafat. Yosafat adalah seorang raja yang memimpin sebuah kerajaan yang kecil. Dan kerajaan ini sangat-sangat kecil sehingga kekuatannya sangat lemah, saudara. Yang kedua, bangsa Moab. Bangsa Moab adalah bangsa yang besar. Bangsa yang kuat. Dan keturunan asal dari Moab itu adalah dari terjadi pernikahan atau perkawinan antara seorang bapak dengan seorang anak. Itu Lot dengan putrinya. Putri yang pertama. Sehingga terjadilah keturunan yang bernama Moab. Mengapa bisa terjadi saudara? Karena pada waktu itu kedua putrinya mempunyai pemikiran. Dan dia mempunyai pemikiran yang sangat cetek. Pemikiran yang sangat dangkal.
Dan dia katakan, kita tidak ada keturunan. Hanya ayah saya yang seorang laki-laki. Ayah kita yang seorang laki-laki. Bagaimana kalau kita bikin dia mabuk, lantas malam biar tidur dengan putri yang pertama, supaya dapat keturunan. Maka saudara, dilakukanlah oleh putri yang pertama dari Lot. Maka mabuklah ayahnya, maka terjadilah persetubuhan. Dan jadilah keturunan yang bernama Moab. Demikian juga putri yang kedua juga melakukan hal yang sama. Hari yang kedua yang putri yang pertama katakan, kamu juga lakukan. Supaya kita punya keturunan. Dan putri yang kedua melakukan hal yang sama dengan ayahnya yang bernama Lot. Ayahnya dibikin mabuk. Dan setelah itu, saudara, mereka melakukan persetubuhan. Terjadilah keturunan yang bernama Amon. Maka saudara, bangsa ini menjadi bangsa yang besar, tetapi menjadi musuhnya Tuhan. Maka dari itu saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat memalukan, dan ini terjadi sebuah incest. Perzinahan antara orang tua dengan anak, saudara. Nah, inilah yang dikatakan Amon dan Moab. Bangsa yang besar ini sedang mengancam kerajaan yang kecil yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Nah, saudara, kita mau belajar bagaimana seorang Yosafat dia bisa meraih kemenangan untuk mengalahkan bangsa Moab yang besar ini, yang kuat ini, dan bangsa Amon. Ada 4 langkah kemenangan yang dilakukan oleh Yosafat. Yang pertama, pada waktu Yosafat mendengar berita yang buruk, Yosafat bisa menguasai ketakutan atas ancaman musuh. Dia bisa menguasai pikirannya. Dengan apa? Mencari Tuhan. Itu ya langkah yang pertama yang dilakukan oleh Yosafat. Coba kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 2-3. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asid, dari Edom. Menyerang tuanku, sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu En-gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara perhatikan, ada suatu, kalau ayat kedua dikatakan ada suatu laskar yang besar datang dari seberang laut. Secara pikiran, secara rasio, sebagai seorang raja yang kecil, mereka mendapatkan ancaman, mereka mengalami ketakutan, saudara. Yosafat menjadi takut, tetapi ketakutan itu dia bisa kuasai dengan mengambil jalan mencari Tuhan. Mungkin saudara sekarang sedang mengalami ancaman. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan. Mungkin saudara menghadapi intimidasi. Belajar seperti Yosafat. Mengambil keputusan mencari Tuhan. Saudara jangan mencari manusia. Manusia sangat mengecewakan. Tetapi kalau saudara mencari Tuhan, saudara dengan mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Saudara, mengapa Yosafat bisa mencari Tuhan? Mengapa Yosafat bisa mengambil keputusan yang jitu, yang tepat? Yosafat mengakui bahwa bangsa Moab adalah bangsa yang kuat. Kuat di bidang pertahanan, dilihat dari kuantitas pasukan yang besar. Dengan demikian kita bisa menilai bahwa negara miliknya bangsa Moab dan Amon ini pasti maju dan kuat.
Coba kita lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Maksudnya menghukum bangsa Amon dan bangsa Moab. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, kita kembali kepada Yosafat, saudara. Yosafat dia mengakui bahwa bangsa Moab adalah bangsa yang besar. Bangsa Amon adalah bangsa yang besar juga. Yang kuat. Maka dari itu dia merasa bahwa dia kecil. Dia membutuhkan apa? Tuhan. Dia membutuhkan pertolongan. Maka dari itu dia mencari Tuhan. Kembali lagi. Banyak orang Kristen yang tidak sadar atas keterbatasannya. Dia berusaha bagaimana untuk menyelesaikan dengan kekuatannya sendiri. Saudara, kalau saudara sedang menghadapi persoalan, saudara menghadapi masalah, jangan pernah saudara mencari jalan dengan kekuatanmu sendiri. Saudara, seperti pada waktu murid Yesus. Dia bersama Yesus di satu perahu yang sama. Yesus sedang tidur, dia sedang menghadapi badai. Murid-murid berusaha untuk menyelesaikan badai yang dia hadapi dengan kekuatannya dia sendiri. Dan dia menggunakan akalnya, kekuatannya, menurunkan layar dari kapal itu. Dia buang air yang masuk ke dalam perahu. Dia berusaha untuk supaya keseimbangan antara perahu dengan air supaya tidak masuk lagi. Dan semuanya sia-sia, saudara. Dan terakhir, saudara, mereka mengalami keletihan. Mereka mengalami kecapean. Mereka mengandalkan kekuatan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dia baru setelah letih, dia melihat di sebelahnya Yesus sedang tidur di perahu. Maka dia katakan, Tuhan, kita mau binasa. Saudara, dia bisa memanggil Tuhan, tapi ternyata, saudara, dia tidak percaya dengan Tuhan. Dia tidak melihat bahwa Tuhan bersama dia di atas perahu. Demikian saudara dan saya, kita kerap kali menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan bersama kita di perahu yang sama. Waktu Yesus dibangunkan, Yesus bangkit dan dia menghardik badai itu. Dan teduh. Dan Yesus memberikan satu pesan kepada mereka. Kamu kurang percaya. Berapa banyak di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak sadar atas kelemahan kita. Atas keterbatasan kita, atas kekurangan kita. Kita selalu mencari jalan dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya kita mengalami keletihan. Yosafat dengan cepat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dengan berdoa dan berpuasa di seluruh negeri. Dan Yosafat dapat menaklukkan pikiran takutnya lewat ibadah sehingga dia mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Saudara, untuk mengambil keputusan itu penting, saudara. Kalau saudara menghadapi persoalan, hadapi masalah, jangan mengambil keputusan yang salah, keputusan dengan mengandalkan manusia, keputusan yang harus mengandalkan Tuhan. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan berdoa, berpuasa. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, dia bisa dengan pengaruhnya sebagai seorang raja, dia perintahkan seluruh negeri untuk berpuasa dan melakukan ibadah. Maka dengan sendirinya
Dia sudah bisa menaklukkan pikiran takutnya lewat ibadah. Dan di akhirnya dia dapat perlindungan dari Tuhan. Demikian saudara dan saya, ambil keputusan mencari Tuhan. Saudara, kata mencari Tuhan di dalam bahasa aslinya daras. Daras itu mencari perjumpaan dengan Tuhan melalui penyembahan. Saudara, pada waktu saudara menghadapi krisis, waktu saudara menghadapi persoalan, satu hal saudara cari Tuhan melalui apa? Menyembah. Berikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami kebuntuan, saudara sedang mengalami jalan buntu, satu hal yang saudara lakukan, menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Artinya Raja Yosafat dia mencari Tuhan melalui ibadah, dengan menyembah, dengan memuliakan dan mengagungkan Tuhan atas kasih, kuasanya, kesetiaannya, kedaulatannya, diserta dengan doa yang murni dan bertalu-talu. Yosafat yang mencari Tuhan melalui ibadah, saudara. Setiap saudara yang mendapatkan tantangan hidup, belajar seperti Yosafat. Mencari Tuhan melalui ibadah. Menghormati ibadah dengan menyembah. Dengan sungguh-sungguh dan memuliakan dan mengagungkan Tuhan atas kasih-Nya. Kuasanya, kedaulatannya. Dan berdoa dengan murni yang bertalu-talu. Yosafat adalah raja yang mempunyai kerendahan hati. Pada waktu dia beribadah di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Allah. Saudara, tidak ada lagi satu perbatasan antara raja dengan rakyat. Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat. Dia beribadah bersama-sama. Dia menyuruhkan seluruh bangsa untuk berdoa, puasa, melakukan ibadah dengan penyembahan kepada Tuhan. Wah, saudara, ini dilakukan dengan sesuatu yang luar biasa. Yosafat menyerukan seluruh bangsa untuk berpuasa. Tidak mudah, saudara. Sebuah negeri yang sedang menghadapi ancaman dan raja menyampaikan untuk semua negeri untuk berpuasa. Baik ayah, ibu, anak, semuanya di dalam sekeluarga berdoa puasa. Saudara, puasa itu sangat penting. Bicara tentang kedisiplinan untuk hidup benar dan kudus. Kedisiplinan adalah ketaatan untuk melakukan sekaligus mengalahkan kedagingan. Saudara, kedagingan itu harus kita salibkan setiap hari dengan apa? Puasa. Jika kita tidak menyalibkan kedagingan kita, maka kita tidak ada penguasaan diri. Akhirnya kita menjadi penyembah berhala, saudara. Menyembah dengan kesenangan, hawa nafsu. Menyembah dengan kedagingan, keserakan, keegoan. Maka dari itu saudara, pada waktu Yosafat sedang mengalami krisis, dia memerintahkan semuanya supaya hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran. Supaya apa? Allah itu hadir di tengah-tengah ibadah itu. Setelah Raja Yosafat menyerukan seluruh Yehuda berpuasa, maka seluruh Yehuda berpuasa dan berdampak. Terjadi kebangunan rohani. Yaitu seluruh bangsa Yehuda bersatu. Beribadah. Dan minta pertolongan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, saya perlu sampaikan. Kalau saudara sedang mengalami krisis ekonomi.
Kalau saudara sedang mengalami persoalan dalam kehidupan rumah tangga saudara, saudara perintahkan seluruh anak-anak saudara, anggota rumah tangga saudara untuk bersatu. Yang pertama saudara lakukan doa puasa. Dengan doa puasa saudara, maka kita menggelontor semua kedagingan kita. Supaya apa? Kita bisa manunggal dengan Tuhan. Supaya Allah hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dan terjadilah mujizat yang besar. Saudara, kita baca di dalam kitab 2 Tawarik. Pasal 20 ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara perhatikan, setelah mereka disuruh berpuasa, mereka semuanya dari seluruh Yehuda, dari kota-kota yang lain, datang berkumpul di rumah Tuhan dan berdoa puasa bersama-sama di seluruh negeri, saudara. Di depan bait Allah. Saudara bisa bayangkan seluruh bangsa berpuasa bicara tentang adanya kesatuan. Kesatuan hati. Kesatuan roh. Dan berbicara mengalahkan kedagingan supaya dapat bersekutu secara vertikal untuk menarik hadirat Allah. Memperkatakan kata-kata iman. Yaitu firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Tawarik 20 ayat 6 sampai 9 dan 12. Dan berkatalah, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah yang di dalam surga? Bukankah engkau memerintahkan atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumahmu ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, memperkatakan kata-kata iman atau firman Tuhan itu penting. Kata-kata yang positif akan memberikan kuasa yang positif juga. Saudara, akibatnya saudara, pada waktu mereka menghadapi masalah, maka mereka mengucapkan kata-kata. Mereka tidak akan berhenti berdoa. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara, kata-kata ini yang membuat hati Tuhan tersentuh. Kata-kata iman, kata-kata yang positif. Mereka katakan, bila ada suatu malapetaka yang menimpa kami, mungkin pedang, mungkin penghukuman, penyakit sampar, kelaparan. Kami akan berdiri di muka rumah ini,
Dia tidak akan tinggalkan bait Allah. Artinya dia tidak akan berhenti beribadah di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan, dia katakan, Tuhan tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru terus di dalam kesesakan kami. Sampai kapan? Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara, inilah suatu pernyataan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yosafat, saudara. Dan mereka tidak akan berhenti mengucapkan kata-kata iman. Dan mereka tidak berhenti sampai Tuhan menjawab setiap doa mereka. Dan akibatnya, saudara, Nabi Sakaria, dia adalah seorang Lewi dari Bani Asaf. Maka dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat pada waktu mereka beribadah. Maka Allah berfirman, bukan engkau yang berperang, tapi aku yang berperang bagi kamu. Wow, saudara. Ini adalah sebuah terobosan yang baru. Setelah Yosafat, dia mencari Tuhan dan dia menguasai pikirannya, kekhawatirannya dengan mencari Tuhan, dan dia mengandalkan Tuhan. Dia mengucapkan kata-kata iman dan dia melakukan doa puasa, dan dia mempengaruhi seluruh negeri untuk mengikuti dia berdoa puasa di rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hati Allah terenyuh. Hati Allah melihat ini sesuatu yang spesial. Maka Allah mengucapkan kata-kata firman. Maka Allah menyampaikan sebuah pesan. Kamu tidak usah berperang. Kamu berdiri saja, aku yang berperang bagi kamu. Saudara, apa yang terjadi? Dengan kata-kata iman itu. Imannya semua orang bangkit. Saudara yang terkasih, langkah yang keempat adalah Yosafat memerintahkan untuk memanjatkan pujian, penyembahan, dan iman yang sejati. Untuk menarik hadirat Tuhan. Sehingga Allah berperang bagi Yosafat. Saudara, pujian dan penyembahan ini dengan iman. Saudara coba bayangkan. Mari kita buka di dalam 2 Tawarik 20 ayat 18 sampai 19. Dan diakhiri sampai 21. Saya akan jelaskan. Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesok harinya pagi-pagi mereka maju menuju ke padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunung Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon
dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Nah saudara, coba kita kembali ke ayat ke-21 saudara. Saudara, ketika ia berunding dengan rakyat, mengangkat orang-orang yang menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. Artinya Yosafat dia sedang memilih para worshiper, penyembah untuk menyanyikan lagu untuk Tuhan. Maka dari itu saudara, Yosafat sudah ngerti bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia pilih, dia ngangkat orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci, orang-orang yang benar. Pada waktu dia mengangkat puji-pujian itu, supaya apa? Supaya bisa nyambung, supaya bisa menarik hadirat Allah. Dan orang pilihan itu, dia melakukan sesuatu yang dahsyat. Orang pilihan itu orang yang dipilih hatinya. Dia adalah hati yang menyembah. Orang pilihan itu adalah orang yang melakukan kebenaran firman. Orang yang berani bayar harga. Orang yang mau korban segala-galanya. Saya bisa buktikan bagaimana dia bisa berkorban atas segala-galanya. Maaf, dia dipilih oleh Yosafat. Karena apa? Karena orang ini berani bayar harga. Dia punya iman. Waktu dia dipilih, yang pertama, dia hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, dia adalah penyembah yang didasari dengan kekudusan, kebenaran, dan pelaku firman. Pada waktu mereka setelah dipilih, maka mereka menyanyikan puji-pujian bukan di barisan yang terakhir. Dia berada di barisan yang terdepan. Di depannya orang yang bersenjata. Artinya orang ini orang yang sudah dipenuhi oleh roh Allah. Dan dia berani bayar harga karena dia punya iman percaya. Yaitu iman sejati, saudara. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kalau hari-hari ini saudara di dalam pelayanan, saudara harus bayar harga, harus berani bayar harga. Kalau saudara diperhadapkan antara hidup dan mati, saudara, di dalam pelayanan, ini hanya seorang penyembah, saudara. Dia berani berada di depan barisan orang yang bersenjata dan dia berani menyembah untuk berhadapan dengan musuh. Maka dari itu saudara yang terkasih, iman yang sejati itu dimiliki oleh penyembah-penyembah Allah. Ada harga yang harus dibayar. Maka dari itu saudara, kalau kita sudah melakukan kebenaran firman ini, hasil akhirnya saudara, Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang yang berharga. Dan yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang itu karena begitu banyak. Jadi Yosafat tidak bisa perang, dia bisa mengalahkan musuh, hanya Tuhan yang mengalahkan. Tuhan yang
berperang bagi Yosafat. Dan Yosafat hanya tinggal mengambil harta yang dimiliki oleh musuhnya. Saudara yang terkasih, Tuhan akan memberi kemenangan yang luar biasa sehingga Yosafat harus membutuhkan waktu sampai 3 hari lamanya menjara barang yang ditinggal musuhnya. Saudara yang terkasih, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Kalau saudara sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, jangan pernah takut. Karena kita punya Allah yang hidup. Saudara yang terkasih, saudara akan mendengarkan sebuah kesaksian. Dan kesaksian ini ada relevansinya dengan khotbah pada hari ini. Bagaimana seorang sedang menghadapi ancaman COVID-19. Dan dia bisa menguasai pikirannya dengan firman Allah. Dan saya percaya, kalau saudara mendengarkan, iman saudara akan bangkit. Dan saudara akan mengalahkan kekhawatiran yang sedang saudara hadapi. Dan meraih mujizat. Selamat mendengar kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Putro Sumantono dari FA Candi TNI AL 2. Saya mau bersaksi atas kemurahan Tuhan yang diberikan kepada keluarga kami, yang mana saya diizinkan sama Tuhan terpapar COVID-19. Yang mana ceritanya saya pada waktu itu tanggal 8 Februari, waktu itu kan sakit hanya tenggorokan saja. Terus saya tidak merasakan apa-apa waktu itu. Tetapi saya kok merasa bahwa diri saya kok tidak enak begitu ya. Akhirnya saya memutuskan seolah-olah pikiran saya tuh selalu dihantui begini. Saya harus tes PCR. Tetapi waktu itu ya udahlah, saya tidak akan tes PCR. Saya punya alat di rumah yaitu tes rapid, di mana tes rapid itu sendiri saya coba itu tes rapid ternyata hasilnya negatif. Dalam pikiran saya harus tes lagi, kamu tes ulang lagi, tes ulang. Seolah Roh Kudus tuh membisikkan saya, kamu harus tes lagi. Akhirnya saya turuti itu pikiran itu. Akhirnya saya harus tes lagi, yaitu tes PCR. Tes PCR waktu itu rencananya saya sama istri saya waktu itu. Cuman dalam pikiran saya kok semuanya itu seisi rumah harus kamu tes swab PCR lagi. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya. Akhirnya saya melakukan tes, baru besoknya hasilnya akan keluar. Tetapi saya tidak merasakan apa-apa, saya tidak merasa sakit ataupun ada keluhan apa-apa gitu. Hanya tenggorokan saja, tenggorokan itu seperti flu aja itu. Akhirnya saya masuk kantor, akhirnya jam 2 siang itu saya ditelepon sama istri saya. Saya terus dapat email tapi melalui handphone gitu saya baca. Ternyata saya diizinkan Tuhan terpapar positif COVID-19. Akhirnya ya Tuhan, sampai saya down waktu itu, akhirnya. Tapi saya yakin dan percaya itu rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu luar biasa pada keluarga saya kan. Akhirnya diizinkan itu semua, akhirnya saya mengabarkan ke pihak gereja juga. Saya sangat berterima kasih sekali di gereja HOG ini, responnya sangat cepat sekalian. Waktu itu saya mengabarkan di gembala kami, di gembala FA kami yaitu Pak Andreas. Waktu itu terus disampaikan juga ke Pak Adi. Pak Adi merespon juga, Pak Adi akhirnya merespon. Akhirnya Pak Adi itu memberikan bantuan, yaitu bantuan obat-obatan atau vitamin ke saya. Waktu itu sebenarnya saya itu ngomong Pak Adi tidak usah repot-repot. Tapi inilah bentuk dari kepedulian gereja atas semua jemaat yang mungkin mengalami sesuatu kesusahan begitu. Akhirnya saya terima waktu itu. Tidak selang kemudian, beberapa hari kemudian itu saya ditelepon sama Bapak Gembala. Bapak Gembala selalu menguatkan iman saya.
Saya sungguh luar biasa Bapak Gembala memberikan motivasi saya, memberikan dorongan spirit saya, semangat saya itu selalu bahwa jangan sekali-kali melihat kertas yang hasil lab itu. Tetap yakin dan percaya bahwa akan sembuh. Saya imani itu semuanya. Saya belum merasakan sembuh, tapi saya mempunyai iman bahwa saya akan sembuh begitu. Akhirnya saya terus tiap hari itu, entah itu siang hari atau sore hari atau malam hari, saya selalu ditelepon sama Bapak Gembala, selalu memberikan semangat saya untuk tetap berpegang teguh imannya, tetap berpegang pada kesembuhan itu pasti akan terjadi, mujizat akan terjadi. Tadi tes swab yang PCR yang ketiga akhirnya saya dinyatakan negatif. Semuanya keluarga saya dinyatakan negatif semua. Saya sangat bersyukur sekali bahwa kemurahan kasih Tuhan itu benar-benar dicurahkan dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kehidupan keluarga saya. Saya yakin dan percaya mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal-hal semacam ini seperti yang saya alami. Jangan sekali-kali berkecil hati, tetapi yakin dan percaya bahwa iman kalau diaktifasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti mujizat akan dinyatakan sama Tuhan. Salam, saya mau menambahkan sedikit tentang kesaksian suami saya. Gini Bapak Ibu ya, kalau orang yang terpapar COVID itu memang nggak boleh stres, harus dibuat enjoy. Seperti yang difirmankan di firman Tuhan ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu juga selalu disampaikan oleh Bapak Gembala kepada saya Bapak Ibu ya. Terus terang di hari pertama itu saya down Bapak Ibu ya, terpapar COVID ini Bapak Ibu ya. Setelah didoakan Bapak, juga dibantu oleh full team untuk mendoakan saya. Puji Tuhan hari kedua sampai masa isolasi mandiri saya selesai, saya sudah tidak ada yang namanya rasa takut, rasa khawatir, sama sekali tidak ada Bapak Ibu. Semuanya hari kedua sampai isolasi mandiri saya selesai itu semuanya saya ada sukacita Bapak Ibu. Jangan terfokus dengan sakit penyakit kita Bapak Ibu ya. Terus terang saya di sini sangat bersyukur dan berterima kasih kepada gereja HUG, apalagi mempunyai Bapak Gembala yang sangat luar biasa, yang setiap hari dengan sungguh-sungguh mendoakan kami sekeluarga, dengan setia, dengan tulus, memberi semangat, memberi dorongan kepada kami sekeluarga Bapak Ibu ya. Dan kami juga bersyukur karena kami juga dibantu sama tim pendoa HUG dengan setia yang mendoakan kami sekeluarga Bapak Ibu ya, sehingga kami diizinkan mengalami yang namanya mujizat kesembuhan Bapak Ibu. Dan kami di dalam isolasi mandiri ini Bapak Ibu, saya mengamini Mazmur 91. Di situ yang menguatkan saya di ayat yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu yang selalu saya amini Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu sendiri tahu, banyak orang yang terpapar COVID, semuanya banyak yang nggak tertolong Bapak Ibu ya. Dan di sini saya yakin, saya mengamini ayat ini yang menguatkan saya pasti disembuhkan dan diluputkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, ini yang sedikit tambahan kesaksian dari suami saya. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi motivasi bagi di luar sana, bagi saudara-saudara yang terpapar. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman. Atas kedahsyatan demi kedahsyatan. Atas mujizat demi mujizat. Yang terjadi kepada Yosafat. Kami percaya. Engkau adalah Alfa dan Omega, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kalau 6.000 tahun yang lalu bisa terjadi, demikian juga akan terjadi pada akhir zaman ini. Setiap saudara
yang sedang mengalami krisis, jangan takut. Saudara boleh angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara. Setiap saudara yang mengangkat tangan, jangan pernah takut. Belajar seperti Yosafat. Dia bisa menguasai ketakutan. Dia bisa menguasai ancaman musuh dengan menguasai pikiran, dengan mencari Tuhan. Setiap saudara yang sedang mengalami krisis, ambil keputusan mencari Tuhan. Dan Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dengan berdoa puasa. Kumpulkan setiap orang di negeri, seluruh rakyat dikumpulkan untuk mengadakan doa puasa. Demikian juga saudara kalau sedang mengalami krisis, kumpulkan keluargamu. Ajak mereka bersekutu, berdoa, berpuasa. Yang ketiga, perkatakan kata-kata iman. Dengan andalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan kata-kata iman. Aku percaya. Oleh bilur Yesus aku pasti disembuhkan. Aku percaya. Segala kesulitan ekonomiku pasti ada terobosan. Karena Allahku adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan setiap kebutuhanku. Kalau saudara sedang mengalami krisis di dalam rumah tangga, aku percaya Allah yang kusembah itu Allah yang shalom, Raja damai sejahtera. Yang keempat saudara, memanjatkan pujian dan penyembahan dengan iman yang sejati untuk menarik hadirat Allah. Dan Allah pasti berperang bagi kita. Setiap firman yang saudara dengar pada hari ini, lakukan. Saya percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Yang sakit akan disembuhkan. Yang mengalami krisis ekonomi akan dipulihkan. Engkau akan naik tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil. Yang rumah tangganya mengalami krisis, Tuhan akan perdamaikan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah Jehovah Shalom. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini terukir dalam hati kami dan kami akan lakukan menjadi gaya hidup kami. Kami akan melakukan DP2MI, doa puasa, memuji, menyembah, dengan iman percaya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelaku firman. Nama Tuhan dipermuliakan, dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Baik, kita diberi kesempatan untuk berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Kami bersyukur karya-Mu yang begitu luar biasa. Kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Bila setiap persembahan kami membawa hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, kami bawa korban syukur kami yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay, dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut.
Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra, SIF code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama muji Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Sebab Dialah Raja yang mulia. Haleluya. Yes Lord. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Ya. Raja mulia. Kata Dialah Allah pemenang. Allah pemenang. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Biarlah segala ciptaannya sujud menyembah kepada Tuhan. Oh haleluya. Sujud menyembah Engkau Tuhan. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari bersama kata Engkaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Mari bersama katakan Raja mulia. Allah pemenang. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Biarlah segala ciptaannya sujud menyembah. Oh, sujud menyembah, sujud menyembah. Bagimu Tuhan, yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai terdengar di tempat ini. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Kata Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Hai umat Tuhan, mari kita bersorak-sorai, kita bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Amin. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah
bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita Tuhan seperti yang dijanjikannya. Penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. setiap kami Tuhan Hujan yang lebat telah bersorak-sorai di hadapan-Mu. hujan awal, Tuhan sudah mencurahkan hujan awal dan hujan akhir hidup kita. Amin. haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Sekali lagi katakan. Hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin.